اللهم ارحمنا بالقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومواله. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para hadirin hadirat, pemuda-pemudi Islam yang dibanggakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kita masih diizinkan Allah untuk bertemu bertatap muka di majlis yang baik, rumah Allah, mengkaji juga amalan yang terbaik, yaitu salat bersama hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis tentang salat banyak sekali, tapi yang saya kutip adalah perintah melaksanakan salat. Tak hanya sekedar melaksanakan, tapi perintah memerintahkan orang lain. Muru, perintahkanlah sabiyya, anak kecil, salat idza balagha sab'a sinin, ketika berumur 7 tahun. Wa idza balagha 10, kalau sampai 10, fatribuhu, pukul. Tapi makna penjelasan pukul di sini mesti jelas, kalau tidak nanti menyesatkan. Dianggap Islam itu agama yang melegitimasi pukul memukul, nanti bertentangan dengan Komisi Perlindungan Anak. Apa ini agama kok membolehkan pukul? Maknanya pukul yang memberikan efek jera. Pukulnya pun bersyarat darbun ghairu mubarrih, pukulan yang tak berbekas. Pukulnya tidak pada alat vital, pukulnya tidak pada wajah yang menyebabkan bekas cacat seumur hidup, na'udzubillah. Apalagi sampai marah ke bapaknya, anaknya yang dipukul. Jadi pukulnya mesti jelas. Ada fitrah menyembah. Jadi kalau bapak ibu adik-adik lihat foto ini, pitch gambar ini menunjukkan bahwa memang fitrah manusia itu ingin menyembah. Ini orang Jepang, dia menyembah patung. Ini sampai ini pun menyembah patung juga. Ini bukan sekedar patung, meriam pun disembah. Memang manusia inilah semua mau disembah. Menyembah sungai, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah kayu. Meriam pun disembah karena dianggap memiliki kekuatan. Ada manifestasi Tuhan di dalam benda-benda keramat. Memang udah. Jadi Islam itu datang bukan membuat sesuatu, dia mengarahkan fitrah manusia yang ingin menyembah itu, diarahkannya kepada kamu nyembahnya salah, nyembah yang benarnya ini. Jadi Islam itu meluruskan yang salah. Maka diluruskanlah penyembahan itu hanya kepada satu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah SWT. Makhluk berinteraksi dengan Khalik, maka caranya itu kalau tidak sesuai syar'i tak diterima Allah. Man ahdasa, hadis riwayat Aisyah, man ahdasa fi amrina hadza, siapa yang membuat-buat amal ma laisa alaihi amruna, yang tidak sesuai tuntunan kami, fahuwa raddun, maka amal itu mardud, tak diterima Allah. Maka yang diterima adalah sesuai dengan yang diajarkan Nabi SAW, yaitu salat. Dan salat itu dilaksanakan dari mulai kecil. Apakah anak di sini salat? Ya, ibunya. Bahkan dari dalam kandungan ibunya sudah melantunkan bacaan-bacaan salat. Ibunya salat saat mengandung anaknya, diharapkan akan anak ikut berpengaruh. Waktu kecil juga dia mengikut salat. Sampailah dia, sampai pakai tongkat tetap juga salat. Sampai pakai kursi duduk, salat duduk. Tak juga solat berbaring pakai isyarat mata. Kalau di sini dia disolatkan sampai pada akhirnya. Jadi intinya tetap tak lepas dari kata salat. Ada yang dibawa salat, ada yang diajar salat, ada yang salat sendiri, ada yang dibimbing salat, ada yang disolatkan. Tapi kata salat tak lepas dalam kehidupan. Maka salat istiqamah. Sebelum salat ada yang disebut dengan wudu. Wudu ini ada yang zahir dan ada pula yang tak tampak, yaitu batin. Yang zahirnya
Hadis riwayat Utsman bin Affan muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Lalu Utsman minta bawakan satu bejana air, yang membawakan air tersebut adalah Humran. Humran ini maula Utsman. Setelah dibawakan air, lalu Utsman membasuh tangan. Dibasuhnya tangannya, karena tangan yang kotor tak boleh mengena kepada air, takut khawatir air itu bernajis. Lalu setelah tangan dibasuh, lalu kemudian dimasukkannya ke dalam bejana, dibasuhnya lah, dimasukkan ke mulut dan berkumur-kumur dan istinsyaq. Setelah itu barulah membasuh wajah 3 kali. Salasan disebutkan di sini, salasan. Wasala wajhahu, dia basuh wajahnya salasan. Wadadaihi ilal marafiq salasan, tangan sampai siku 3. Masaha bi ra'sihi, dia usap kepalanya. Thumma ghasala rijlaihi, dia basuh kakinya salasa mirarin, 3 kali sampai ke mata kaki. Kemudian dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah? Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, summa shalla rak'ataini, setelah itu salat 2 rakaat, la yuhaddits fihi ma nafsah, tidak, makna kalau dibaca secara letterlik di sini, tidak berbicara dalam diri. Tak mungkin tak bicara dalam diri, karena setiap kita ini pasti ada lintasan dalam hati. Makna tak bicara dalam syarahnya, maknanya tak membicarakan urusan-urusan duniawi. Makanya dianjurkan setelah berwudu itu tidak ngobrol lagi. Kalaupun bicara, bicaranya masalah-masalah akhirat, masalah salat, masalah zikir, masalah, dianjurkan tidak bersuara. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan Allah SWT. Bahkan ada satu hadis melarang orang setelah berwudu itu jangan lagi melakukan tasbik. Tasbik misalnya wudunya di rumah atau wudunya di tempat wudu, lalu menjelang naik ke atas dia tasbik begini, lalu kemudian membunyi-bunyikan, dilarang. Apa sebab? Karena dianggap perbuatan ini sia-sia, melalaikan kepada Allah SWT. Kalau yang begini saja dapat dianggap melalaikan, apalagi yang sampai habis wudhu masih sempat update status. Jadi kalau bisa perkara-perkara urusan duniawi ini ya ditinggalkanlah. Toh kita beberapa menit, beberapa jam sudah habis, jangan sampai untuk menjelang salat juga. Nah itu, ini yang fisiknya, zahirnya. Jadi orang Islam itu paling tidak dia basuh tangan, wajah, kepala, telinga, kaki, sehari semalam dia basuh 5 kali, itu minimalnya orang Islam. Paling tidak 4 lah, mungkin ada yang tahan wuduknya dari maghrib sampai ke isya 4 kali. Jadi kalau ada diperingati hari cuci tangan sedunia, itu kata pepatah Melayu, mengajar itik berenang. Orang Islam tak perlu diajar cuci tangan, karena dia sudah bersih sejak 14 abad yang lalu, sudah diajarkan sangat bersih, kebersihan yang sempurna. Cuman orang barat baru tahu aja belakangan cuci tangan itu bermanfaat. Nanti 20 tahun lagi dia buatnya hari cebok sedunia. Dia baru tahu, zaman sekarang dia masih belum cebok lagi. Kalau dia faham. Saya hari seminggu yang lalu di Hotel Furaya menyampaikan bersama dinas kesehatan, 2 dokter tentang kesehatan, lalu saya dari aspek agamanya, perilaku hidup bersih bagi seorang muslim. Saya bilang saya hanya menunjukkan dalil-dalilnya. Orang Islam tak perlu digurui tentang kebersihan. Orang Islam orang yang paling bersih segala aspek. Tapi wuduk tak hanya ada zahir, wuduk juga mengandung makna, ada unsur batinnya. Maka kalau kita lihat dalam batin, setelah zahir ada makna batin. Batinnya, ketika orang berkumur-kumur, dia masukkan air ke hidung, keluar dosanya dari mulut dan hidung. Dosa yang paling banyak di mulut, karena lidah ini tak berhenti berbicara. Kalau bapak ibu pergi menengok tahanan LP di LP dekat PMC, itu penjaranya cuma 1 dinding, cuma 1 jeruji besinya, tapi lidah diciptakan Allah 2 jeruji besinya, 1 gigi, 1 bibir, 2 jerujinya, tapi lidah tetap juga selalu bolos keluar
karena sipirnya mengantuk, lalai. Oleh sebab itu bagaimana membersihkannya? Dicuci dengan wudu. Jadi ada makna batin di dalam. Ketika dia basuh wajahnya, keluar dosanya dari wajahnya hingga dari kelopak mata. Karena mata ini keluar dari kelopak mata, bersih. Apalagi zaman Nabi Muhammad, perempuan itu yang nampak biji matanya. Zaman sekarang biji matanya tertutup pakai kacamata hitam, yang lain terbuka. Bayangkan, kebalikannya justru terjadi zaman sekarang. Zaman dulu dia bercadar, matanya nampak. Zaman sekarang matanya yang tertutup, yang lain nampak. Ketika dia basuh tangannya, keluarlah dosa dari kedua tangannya. Ketika dia mengusap kepalanya, keluar dosanya sampai dari kedua telinganya. Habis pikiran kotor yang ada di dalam, keluar semua. Ketika dia membasuh kakinya, keluar dosa dari kaki hingga dari bawah kuku, kaki. Maka sangat salat dan langkahnya ke masjid dihitung sebagai amal tambahan. Setelah itu dia pun berdoa, asyhadu an la ilaha illallah syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin, waj'alni minal mutatahhirin, waj'alni min ibadikas salihin. Jadi ada unsur aspek fisik dan ada aspek non fisik di dalam wudu. Setelah dia bersih, barulah dia salat. Mengapa di dalam doanya dia minta minat tawwabin, bertaubat? Ya mungkin banyak silap salah. Minal mutatahhirin, dia sedang bersuci, suci fisik dan mental. Waj'alni min ibadikas salihin, jadikan aku hamba-hamba Allah yang saleh. Mengapa dia minta jadikan hamba Allah yang saleh? Supaya dia dapat doa orang yang salat, karena dalam salat ada salam untuk orang yang saleh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan, rahmat dan berkah semoga tercurah untuk engkau wahai Rasulullah. Tapi ada untuk orang saleh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan semoga tercurah untuk kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Maka orang yang berwudu tadi berdoa, dia dapat itu. Kenapa? Karena dia baru saja memohon minta dijadikan hamba Allah yang saleh. Masya Allah, korelasi antara doa wudu dengan doa dalam salat. Hukum mengusap air wudu. Mengapa saya bahas? Karena banyak orang di kantor pakai AC dingin, bajunya dia lalu dia usap. Apakah sampai kepada haram? Disebutkan Imam Nawawi dalam kitab Majmu', diriwayatkan ijma' dan Al-Mahamili mengusap air wudu tak sampai haram. Terjadi khilaf tentang hukum yang menyatakan makruh. Jadi antara makruh saja ikhtilaf, tak sampai kepada haram. Tapi kalau sebaiknya tak usah diusap. Kalau mau usap ya tak apa-apa. Salat berjamaah, karena salat tak cukup sendiri. Salat berjamaah, keterikatan antara salat imam dan salat makmum. Ada hubungan keterikatan. Dalil, idza kunta fikhim, ta di situ Muhammad. Ya Muhammad, kalau engkau berada bersama mereka, fa aqamta lahumus shalah, engkau laksanakan salat bersama mereka. Ayat ini turun ketika perang. Apa maknanya? Kalau dalam keadaan perang saja salat berjamaah tidak batal, tidak turun dispensasi menjadi salat. Oh, karena perang udahlah kamu salat sendiri-sendiri saja. Tidak. Saat perang pun tetap salat berjamaah. Apalagi lah kita yang aman, tentram. Aman, tak ada perang. Mungkin di Al-Falah ada perang kecil-kecilan. Tempat lain tak ada. Aman. Maka tetap tak ada salat berjamaah. Inilah dalil mazhab Hambali mengatakan salat berjamaah itu wajib, fardu ain. Kenapa begitu? Karena ayat, dia berdalil dengan ayat. Wa idza kunta ya Muhammad, kau bersama mereka, fa aqamta lahumus shalah. Hadis Nabi, salatul jama'ati tafdulu salatal fardhi. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian bi 27 darajah, 27 derajat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ijma', para sahabat ijma' disyariatkannya salat berjamaah setelah hijrah. Kenapa setelah hijrah? Karena waktu di Makkah tak bisa salat berjamaah, banyak Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, mereka menghalangi. Jadi kalau ada kawan, sahabat, tetangga, kerabat kita tak mau salat berjamaah, berarti dia masih periode Makkah lagi. Maklum aja dia belum hijrah lagi. Kita ajak hijrah, takut dia salat berjamaah nanti dipukul Abu Jahal dari belakang. Dia salat. Kalangan salaf, kalau disebut salaf, nanti bapak ibu baca buku Salafus Saleh, menurut ulama salaf,
Makna salaf itu artinya 3 abad pertama berdasarkan hadis Nabi, khairul qurun qarni, sebaik-baik abad abadku, tsummal ladzina yalunahum, kemudian seabad setelah itu, kemudian seabad setelah itu. Maka disebut dengan kalangan salaf 3 abad pertama. Itulah kalangan salaf. Adapun setelah 3 abad itu, abad ke-4, 5, 6 sampai sekarang, namanya khalaf. Khalaf artinya belakangan, salaf artinya terdahulu. Itu mesti diluruskan makna salaf. Kalangan salaf itu kalau dia tertinggal takbiratul ihram, masuk dia ke masjid, orang sudah baca ayat, imam baca ayat, maka dia berduka cita 3 hari. Kalau dia ketinggalan salat berjamaah, maka dia berduka cita 7 hari. Ya, jadi kalau hiduplah salaf itu zaman sekarang, duka cita setiap hari menengok orang banyak tinggal berjamaah. Hukum salat berjamaah. Nanti ustaz ini menyampaikan katanya sunat muakkad, ustaz ini menyampaikan katanya fardu kifayah, ustaz ini menyampaikan katanya wajib ain. Maka itu sebenarnya bukan pendapat dia, dia mengkopi dari pendapat mazhab. Saya menyampaikan ini bukan untuk dipilah-pilih, karena biasa orang memilih yang paling mudah. Nanti kalau begini, pilih yang fardu kifayah aja. Akhirnya masjid tinggal muazin sama imam, pemain inti. Makanya saya selalu menyampaikan kalau ditanya jamaah, Pak Ustaz apa hukum salat berjamaah? Saya tak sampaikan pendapat mazhab, balik kepada Al-Quran dan Sunnah. Ayat mengatakan wajib, karena ketika perang pun tetap ada salat khauf. Sedangkan hadis juga mengatakan wajib, karena Nabi selesai salat dia inspeksi 3 kali, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan, mana fulan, mana fulan, mana fulan, mengapa tak datang salat berjamaah? Maka Nabi mengatakan la yantahiyanna, mereka yang tak salat berjamaah segera datang. Kalau tak juga datang, la uharriqanna alaihim buyutahum, aku akan bakar rumah mereka. Ancaman Nabi membakar itu menunjukkan makna lil wujub, menaikkan wajib. Oleh sebab itu yang kuat dalam pendapat ini adalah mazhab Hambali, wajib ain. Pemerintah Arab Saudi yang berpegang kepada mazhab Hambali menerapkan ini. Itulah mengapa Bapak Ibu masih ingat ketika musim haji umrah di toko memilih-milih tasbih, melihat-lihat ceret kuning. Lalu kemudian masjid memandangkan azan, hayya 'alas shalah, langsung datang itu baladiah. Baladiah itu kalau tempat kita Satpol PP. Satpol PP mengawasi masjid yang tetap, toko yang tetap buka ketika azan wajib tutup atau dicabut surat izinnya. Kenapa? Karena salat berjamaah itu hukumnya wajib. Dalil-dalil salat berjamaah wajib. Ini disebutkan dalil. Yang pertama ayat yang tadi, wa idza kunta fihim fa aqamtamus shalah. Yang kedua wa aqimus shalah dalam bentuk jamak. Yang disebut di sini warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk, artinya salat berjamaah. Kemudian pula dalam hadis disebutkan datang seorang yang buta, lalu dia minta keringanan, namanya Abdullah bin Ummi Maktum, ana dharir, saya buta, laisa li qaidun yaquduni, tak ada bisa membimbing saya ke masjid, beri saya dispensasi rukhsah. Kata Nabi, atasma'un nida, apakah kau mendengar azan? Naam, fa'ajib, wajib engkau datang. Kalau yang buta, tua, renta, tak ada yang membimbing saja wajib, apalagi yang sehat, matanya segar bugar, maka dia pun wajib datang. Ini beberapa. Di samping ini Quran dan Sunnah, dan ini ijma' sahabat menyatakan salat berjamaah merupakan kewajiban. Maka kalau ada ceramah mengatakan dalil begini-begini, kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi ada unsur dispensasi, siapa saja yang tak salat berjamaah. Saya ambil dari Al-Fiqhul Islami karya Syekh Wahbah Zuhaili juz 1. Pertama, sakit kuat. Sakit kuatnya itu memang sakit kuat. Adapun sakit kepala, demam tak masuk. Demam puyuh tak masuk. Sakit, memang sakit berat. Yang kedua, kalau menimbulkan mudarat, kata dokter, bapak jangan sampai keluar. Ini tulang bapak kena pengapuran tulang, rapuh, bersandar aja di kursi. Kalau berangkat nanti retak, patah tulang, habis. Jangan berangkat. Karena ini mudarat. Yang ketiga, hujan deras. Tapi hujan deras ini mesti ada keterangannya. Hujan deras yang dimaksud di situ hujan deras di gurun Arab dengan anginnya yang kencang, tak memungkinkan. Payung pun habis berterbangan, patah-patah kawat payung. Adapun hujan tempat kita, kalau ini dipakai
nanti asal hujan tak salat, asal hujan. Tapi sebenarnya salat berjamaah ini tergantung hati. Kalau hati sudah tergantung di masjid, dia tahu. Saya ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala dalam satu acara, tinggal di luar kota, di hotel, kebetulan penempatan satu hotel dengan wartawan. Tiba-tiba sampai waktu salat ini boleh, jaraknya sudah boleh untuk jamak dan qasar, dan kami musafir, artinya tak wajib. Tiba-tiba dia, Pak Ustadz, saya salat berjamaah ke masjid. Saya bilang ini kan hujan deras. Mudah-mudahan di tempat satpam ada payung. Kami turun ke bawah, ada payung. 2 hari kami tak tinggal salat berjamaah. Allah Ta'ala mau menunjukkan ternyata kalau hati sudah tergantung di masjid, tidak ustadz, bukan ulama, bukan LCMA, bukan doktor, seorang wartawan hatinya sudah tergantung di masjid, maka ketika panggilan azan datang tak sabar deh. Badannya boleh di kantor, jasadnya boleh di toko, dia boleh di kebun, tapi ketika panggilan azan datang tak sabar. Tapi bisa juga terbalik, badan dalam masjid, hati di pasar. Makanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung lompat, tak sempat lagi subhanallah. Kalaupun subhanallah coba ini yang terbalik tadi. Itu oleh sebab itu hujan deras apa itu kecil bagi orang yang hatinya sudah. Yang keempat, menahan buang air besar dan kecil. Bertemu 2 panggilan, satu panggilan fisik, satu panggilan mental. Mana yang didulukan? Yang fisik ini duluan. Jangan segera ke masjid, habis nanti karpet masjid. Yang kelima, selesai makanan yang berbau. Man akala sauman, man akala basalan, saum bawang putih, basal bawang merah, fala yaqrabanna, maka jangan dekat-dekat tempat salat kami, kata Nabi. Kenapa? Waktu dia baca Allahu Akbar kabira, keluarlah bau bawang tadi. Kawan yang di sebelah sedang sekhusyuk-khusyuknya langsung hilang konsentrasi dia, pitam dia langsung mencium bau. Sedang bawang merah sama bawang putih aja dilarang Nabi, karena itu yang paling bau di Arab. Apalagi lah jengkol, petai. Jengkol tadi sudah bau, ditanam pula lagi dalam tanah sampai sekian hari, fermentasi, berjamur sampai keluar tunasnya. Makin bau makin mantap Pak Ustaz. Ini mesti diluruskan. Yang terakhir, tertahan di suatu tempat. Apakah karena pohon tumbang, atau karena banjir bandang, atau karena macet dan lain sebagainya. Definisi imam, kullu man yuqtada bihi wa yuttaba, orang yang diikuti, fi khairin aw syarrin, orang yang diikuti baik dalam hal yang baik ataupun yang tak baik. Jadi imam itu ada juga yang tak baik, imam gaple itu imam juga, imam tak baik, imam arisan yang tak baik, yang baik alhamdulillah. Nah, itu makna imam. Imam artinya pemimpin, baik yang tak baik maupun yang baik. Pembagian imam itu terbagi 2, satu imamah kubra yang besar, satu imamah sughra. Yang besar itu sultan, khalifah, amirul mukminin, imam besar. Sedangkan yang kecil imam masjid, imam salat. Yang kita kaji sekarang imam kecil, imam salat. Syarat jadi imam, pertama Islam, kedua berakal, ketiga baligh, keempat laki-laki kalau makmumnya laki-laki. Kalau perempuan boleh imam perempuan. Suci dari hadas dan khawas, baik bacaan dan fisik. Bukan makmum. Bukan makmum ini nanti kita kaji, ada pembahasan. Sahihul lisan, tak cacat lidah, artinya hurufnya jelas. Syarat tambahan mazhab Hambali, imam mesti adil, tak fasik. Ini hanya mazhab Hambali. Maliki, Syafi'i, Hanafi tak mensyaratkan mesti adil. Jadi misalkan bapak ibu salat, imam, ada sudah imam diangkat, tahu-tahu ketemu imam ni rupanya suka ke diskotik, imam ni fasik dia, apakah sah salat di belakang dia? Maka menurut mazhab Hambali tak boleh, mesti bermusyawarah ganti imam ni, karena rusak niat makmum di belakang, rusak sebab karena hatinya tak nyaman, terbayang dia imam tu bergoyang-goyang kepalanya di diskotik. Rusak khusyuk. 10 menurut mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, imam tersebut bukan orang yang mau mengulangi salatnya karena ingin mencari keutamaan fadilah. Kita sudah salat nih, salat berjamaah selesai, tahu-tahu ada orang salat lagi di belakang.
Salat kloter kedua di belakang. Lalu kita orang yang sudah salat tadi, dia ulang balik salatnya di belakang, karena dia mau mencari fadilah. Salat yang pertama itu menggugurkan kewajiban, salat yang kedua itu mencari fadilah. Maka orang yang salat yang kedua kali itu dia tak salat wajib lagi, dia mencari fadilah. Tahu-tahu datang orang masbuk di belakang, diikutnya si yang satu tadi, yang orang mencari fadilah, itu tak bisa. Menurut Maliki, Hanafi dan Hambali. Menurut Syafi'i boleh saja. Mazhab Syafi'i mazhab yang paling ringan tentang masalah mengangkat menjadi imam. Mau di depannya itu solat sunat, mau dia solat mencari fadilah, mau dia masbuk, tetap boleh karena ikut gerakannya saja. Berkumpul orang ramai-ramai, siapa yang paling layak jadi imam? Yang pertama yang paling layak wali, pemimpin, Amirul Mukminin, khalifah. Itulah mengapa waktu zaman Nabi yang jadi imam Nabi. Meninggal Nabi Abu Bakar, meninggal Abu Bakar Umar, meninggal Umar Uthman, meninggal Uthman Ali. Tapi ketika pemerintahan ini orang tak semuanya punya pemahaman agama yang baik. Satu bidang politiknya bagus, agamanya dia buta. Yang satu agamanya mantap, politiknya dia tak punya darah politik. Maka terbagi kepada dua, satu imam besar, satu imam kecil. Lalu yang kedua imam ratib. Imam ratib ini diangkat oleh sultan, ditempatkan di masjid. Ratib maknanya dia berkesinambungan, terus menerus tak berhenti, dia yang menjadi imam. Maka dia yang maju. Jangan ustaz penceramah datang nyelonong maju ke depan. Ini mentang-mentang menang MTQ juara nasional, suaranya bagus, maju ke depan. Tidak, yang berkuasa di masjid itu imam ratib. Kalau kata imam ratib silakan maju, baru dulu maju. Imam ratib pemegang kuasa di situ. Yang ketiga afqah, orang yang paling paham. Dia ahli tafsir, paham Al-Quran. Dr. Mustafa Umar ada di situ, dia maju karena dia paling paham di situ. Yang keempat aqra, yang lebih bagus dan lebih banyak bacaannya. Yang ini hafal 30 juz, yang ini hafal juz 30. Yang lebih banyak dan lebih bagus tadi maju depan. Yang kelima aura, lebih warak. Sama dia, sama-sama hafal, sama-sama bagus, tapi yang ini orangnya nunduk, yang satu lagi gatal. Ini yang warak, yang lebih warak, menjaga. Yang enam aqdam hijrah, siapa yang lebih dulu hijrah. Ini berlaku pada zaman Nabi SAW. Yang satu hijrahnya bulan Muharram, yang satu hijrahnya bulan Rabiul Awal. Yang Muharram itu duluan. Yang ketujuh asbaqu islaman, lebih dulu Islam, berkumpul sesama mu'alaf. Yang satu sertifikatnya Januari, yang satu Agustus, yang Januari jadi, kena lebih dulu Islam. Yang ke-8 afdalu nasaban, nasab pun dilihat juga, siapa yang lebih mulia nasabnya, karena dengan nasab mulia lebih baik pendidikannya. 9 ahsanus siratan, kepribadian baik. Yang satu ni kasar cakapnya, menyinggung perasaan. Yang satu sopan, baik, santun, itu yang dipakai. 10 pakaian lebih bersih, sama-sama bagus, paham, tapi yang ini jorok, bajunya ada tulis Arab gundul di sini. 11 badannya lebih bersih, yang ini berpanu, berkurap, berkadas. 12 ahsanu sautan, suara lebih bagus. Banyak kalau sudah bulan suci Ramadan kita angkat sajalah dia jadi imam, dialah jadi imam. Kenapa? Suaranya enak. Suara itu nomor 12. Jadi kalau ditanya orang suara itu nomor berapa? Nomor 12 dalam fiqhul Islami wa adillatu. Nomor 13 ahsanu suratan, lebih bagus penampilan, lebih ganteng. Ganteng tak ganteng masuk juga dalam fit and proper test imam. Nomor 14 sudah menikah. Banyak santri dari pondok tahfiz diundang bulan suci Ramadan, dibawa, ditanya, itu udah nikah apa belum Pak Ustaz? Nanti bapak ibu jawab, kalau ada pengurus masjid yang begitu, Pak, nikah tak nikah itu nomor 14, tak usah diurus-urus itu. Bagus bacaannya, bagus, santri atau imam kita itu tak perlu dipermasalahkan. Nikah tak nikah itu urusan dia. Ada orang yang makruh jadi imam. Pertama fasik. Fasik itu dia terus menerus melakukan perbuatan dosa dengan penuh kesadaran. Orang lain tak tahu, tapi ada yang mengintip-intip, ternyata dia fasik. Nomor
Dua, pelaku bid'ah yang tak menyebabkan kekafiran. Apa itu perbuatan bid'ah tapi tak menyebabkan kekafiran? Dalam fiqhul Islami dicontohkan begini. Dalam Quran disebut idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau salat faghsilu wujuhakum, basuh wajah, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, usap kepala sampai telinga, wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Kaki dibasuh. Tahu-tahu dia buat bid'ah, kaki diusapnya, tak dibasuhnya. Ikut Syiah. Syiah itu kaki diusap, tapi tak sampai kepada keyakinan. Tak sampai kepada keyakinan bahwa Jibril salah kirim wahyu mestinya untuk Nabi untuk Ali dikasihnya ke Muhammad. Itu sudah keyakinan. Kalau yakin begitu kafir. Ini sekedar bid'ahnya mengusap, tapi tak sampai kepada kafir. Itu kalau dia jadi imam makruh. Nomor 3, buta. Dalam 3 mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, orang buta makruh jadi imam. Kenapa? Karena menurut mereka arah kiblatnya. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kecuali Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i orang buta justru afdal jadi imam. Kenapa afdal? Karena matanya lebih bersih, dia tak menengok maksiat, hatinya bersih, filenya tak kena virus. Jadi afdal. Adapun masalah arah kiblat, ditegakkan dia, tegak dia. Pak Ustadz, tegak di sini ya. Jangan miring-miring. Dia tahu arah kiblat. Tak masalah kalau masalah arah. 4, mengimami suatu kaum, kaum tersebut tak suka. Allah yataqaddamal imam wal makmum yakrahu. Tak boleh maju jadi imam kalau makmum tak suka. Tapi suka tak sukanya di sini mesti tahu sebabnya apa. Jangan kami tak suka bapak itu jadi imam, ayatnya panjang-panjang. Bukan karena itu. Tak sukanya karena sebab syar'i. Kami tak suka dia karena cakapnya tak betul. Itu. Tapi kalau sebabnya karena imam tu betul, makmumnya yang tak betul. Makmum tu tak suka karena imam tu betul. Itu tak bisa dijadikan standar. Jadi suka tak sukanya itu karena sebab syar'i. Nomor 5, bacaan terlalu panjang, lebih dari wajar. Apa standar panjang pendek bacaan? Nanti kita kaji. Karena panjang pendek ini relatif. Menurut bapak sudah terlalu panjang, menurut kita baru sedang. Orang yang biasa salat berjamaah tarawih 1 bulan dia dengan imam dari Palestina, dia sudah biasa panjang. Itu tak biasa, tak masalah. Kemudian yang ke-6, terlalu banyak lahan, kesalahan pada ujung baris. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin, kata dia. Salah, namanya lahan, salah pada ujung. Yang ke-7, tak fasih pada beberapa huruf seperti dhad, seperti qaf. Itu tak bisa. Orang Mesir sehari-hari payah dia menyebut jim. Jim itu di bahasanya G. Makanya dia menyebut masjid itu masjid. Makanya Jamal Abdul Nasir disebut Gamal Abdul Nasir. Ini dia biasa sehari-hari pakai J. Jadi suatu ketika waktu di asrama musim libur, mahasiswa yang Mesir sudah pulang kampung, tinggallah kami yang asing. Kami dari Indonesia, Malaysia, Singapura, kemudian Malaysia sebagian juga pulang, orang Afrika. Adalah satu orang Mesir yang selalu sholat berjamaah. Kami segan maju karena masih ada orang Mesir segan. Kami paksa dia maju. Dia tetap bertahan tak mau maju. Sampai kaki, saya masih ingat kakinya masih bertahan. Kami tolak dia maju juga ke depan. Setelah dia salat baru kami sadar kenapa dia tak mau maju. Dibacanya surat Al-Fil. Tarmihim bihigaratim min sigil faga'alahum ka'asfim ma'kul. Rupanya tak bisa dia menyebut jim. Jadi dia tak mau. Setelah itu tak mau kami suruh dia maju lagi. Yang paling fasih menyebut huruf itu orang kita. Orang India tak bisa menyebut ta, semuanya pakai t. Tak bisa menyebut ta, semuanya pakai t. Tak bisa. India. Orang kita pas semua hurufnya. Botnya pas, tha-nya pas. Karena orang kita ini semua dimakan. Batu gilingan pun tipis, batu gilingan itu Indonesia. Pisau pun tipis. Jadi orang kita ini masya Allah lidah. Lanjut, yang makruh jadi imam Arab Badui, tak boleh jadi imam bagi orang Hadari. Arab ini terbagi 2, yang tinggal menetap namanya Hadari, yang menetap di perkampungan nomaden. Nomad itu Badui. Jadi kalau disebut kata Badui itu nomaden. Yang Hadari dia menetap. Orang Badui tak boleh imam jadi Hadari, tapi ada sebab di balik itu. Apa sebabnya? Biasanya orang nomaden ini pindah-pindah tak sempat belajar.
Jadi bukan karena baduinya, tapi karena tak belajarnya. Orang jahil tak boleh jadi imam bagi orang yang alim. Itu sebenarnya makna. Selanjutnya, tak boleh lebih tinggi satu hasta dari makmum. Ada masjid itu dibuat yang tempat imam itu tinggi. Seperti ini. Imam di atas ni, tak boleh. Kalau sekedar sejengkal boleh, sehasta tak boleh. Zaman dulu dibuat tempat imam itu tinggi supaya suara imam nyaring ke belakang. Zaman sekarang tak perlu karena udah pakai mikrofon. Zaman dulu dibuat dia tinggi supaya makmum di belakang nampak. Jadi sebab itu tak boleh. Terlalu tinggi tak boleh. Terakhir, makruh solat di belakang anak kecil hasil zina. Anak zina tak boleh jadi imam. Tapi ini pun tak bisa dipahami secara tekstual. Apa makna di balik itu? Kalau nanti dibaca dalam kitab fikih atau ada orang berceramah atau menyampaikan anak zina jadi imam makruh, maknanya anak zina itu bapaknya tak jelas, ibunya pula sibuk mencari nafkah, akhirnya anak itu tak tempat belajar. Itu maknanya. Tapi kalau anak zina itu disekolahkan ibunya, lalu dia hafal Quran, bacanya bagus, tak ada istilah anak zina. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Semua anak itu suci. Yang berzina itu bapak ibunya. Nah, itu. Jadi mesti ini saya sengaja saya buat nanti, biasa orang mengkaji disebutkan masalah-masalah, kita analisa makna anak zina tak boleh jadi imam makruh itu karena dia tak terurus pendidikannya. Tapi kalau diurus baik, tak menjadi masalah. Nah, sekarang berimam kepada makmum. Dia ini mantan makmum. Dia sendiri pun masbuk. Tahu-tahu datang kita belakang mau mengangkat dia jadi imam. Kita berimam kepada dia. Apakah boleh? Menurut mazhab Hanafi tak boleh, karena menurut hukum asalnya dia tetaplah imam. SK-nya memang makmum, dia tak boleh kita angkat jadi imam. Memang dia asalnya makmum, tak boleh. Makanya orang Hanafi tak ada istilah nampak orang solat sendirian lalu ikut di belakangnya. Oh, enggak. Karena bisa jadi dia makmum. Yang kedua, mazhab Maliki tak boleh kecuali mudrik. Apa beda masbuk dengan mudrik? Masbuk itu tinggal satu rakaat. Masuk kita ke masjid, tinggal satu rakaat, itu masbuk. Kalau mudrik, orang yang ketinggalan takbiratul ihram. Dalam mazhab Maliki, kalau orang tadi ketinggalan takbiratul ihram, dia boleh kita angkat jadi imam. Kita masbuk, kita ikut dia, boleh. Tapi kalau dia itu masbuk, maka dia tak boleh kita angkat jadi imam. Selanjutnya, menurut mazhab Hambali boleh, tak masalah. Mazhab Syafi'i pun boleh. Itulah mengapa tempat kita umum biasa. Kita masuk ke masjid, ada orang salat, kita tak tahu entah dia mudrik, entah dia masbuk, entah dia salat ba'diyah, entah dia salat tahiyatul masjid, kita ikut saja di belakang. Boleh. Dalam mazhab Syafi'i tak mesti sama antara niat imam dengan niat makmum. Salat imam dan salat makmum. Jika imam memimpin salat dalam keadaan junub atau berhadas, makmum mengetahui hal itu setelah salat, apakah salat mereka batal? Apakah salat mereka rusak? Setelah salat imamnya ngaku, Bapak Ibu, tadi saya sebenarnya junub. Loh, kok mau jadi imam? Malu saya kepada mertua saya, kata dia. Betul, ada mertuanya situ. Daripada malu. Nah, bagaimana salat makmum? Menurut mazhab Hanafi salat mereka batal. Menurut mazhab Maliki, kalau sengaja batal, tapi kalau tak sengaja tak batal. Saya baru ingat, katanya. Sebelum salat tadi saya tak ingat. Setelah salat saya baru ingat, ternyata saya belum mandi wajib, kata si imam. Maka menurut mazhab Maliki tak batal. Tapi kalau sengaja batal. Dalam kan mazhab Syafi'i dan Hambali, salat mereka tetap sah. Karena dalam mazhab Syafi'i dan Hambali tak peduli imam itu apa, yang penting dia ikut geraknya. Yang diikutkan geraknya, masalah batalnya tak ikut. Apa contohnya? Kita berimam nih, imam kita itu maaf cakap, imam itu buang angin. Apakah kita semua batal di belakang? Tidak. Imam kita buang angin, dia sendiri yang batal. Dia pergi maju, imam cadangan di belakang. Itulah makanya orang yang di belakang imam itu mesti siap menggantikan imam di depan. Karena tiba masanya imam di depan itu datang keadaan darurat, batal wuduknya, atau Israel datang cabut nyawanya, mati dia. Maka imam yang belakang, orang di belakang ini langsung maju ke depan menggantikan. Tanggungan imam. Mazhab Maliki dan Hambali, makmum tetap membaca Al-Fatihah pada salat sir. Salat zuhur, salat asar itu makmum baca Al-Fatihah. Mazhab Hanafi, makmum tak perlu membaca Fatihah sama sekali. Kenapa?
karena bacaannya sudah ditanggung imam. Mereka berdalil dengan hadis al-imamu junnah, imam itu penanggung jawab, faqiraatul imam qiraatul makmum, bacaan si imam sudah jadi bacaan makmum. Sedangkan mazhab Syafi'i, makmum wajib membaca al-Fatihah baik pada salat sir zuhur asar maupun salat jahar maghrib isya subuh. Jadi nanti kalau ada ustaz mengatakan tak perlu baca Fatihah, udah tahu berarti dia pakai Hanafi. Kalau ada mengatakan dia baca Fatihah kalau solat sir saja, sedangkan solat jahar tak perlu. Kenapa solat jahar tak perlu baca? Karena dia sudah mendengar, telinganya mendengar imam baca. Tapi mazhab Syafi'i mau solat sir mau solat jahar tetap membaca Al-Fatihah. Ustaz pakai yang mana? Saya sampai saat ini tetap membaca Al-Fatihah di belakang imam. Ini posisi makmum dalam solat berjamaah. Yang pertama, laki-laki sama laki-laki. Nih, kalaupun agak maju, imamnya maju sedikit saja belakang. Kalau dua, ini yang normal, tiga-tiga laki-laki, imamnya satu. Ini kalau makmumnya perempuan, imamnya laki-laki. Saya nonton di sinetron dibuatnya di samping, salah. Perempuan itu tak di samping, di belakang ya. Belakang suami. Kalau dua orang perempuan sejajar. Kalau laki-lakinya satu, perempuannya satu, maka makmum di samping, makmum laki-laki perempuannya di belakang. Kalau laki-laki perempuan sesama perempuan sebaris, imamnya di tengah. Kalau laki-laki dan perempuan, ini normal tempat kita, laki-laki, perempuan. Yang titik-titik ini anak-anak kecil. Kalau dia anak-anak kecil ramai, dibuatkan dia sop. Inilah. Adapun rapatnya nih, bahunya sama bahu, kakinya sama kaki rapat. Apakah disyaratkan menempel? Kalau kawan di sebelah itu tak nyaman menempel, jangan didesak terus. Nanti begitu aja kerja. Asal rapat. Sekali tempelkan, tak digesernya, berarti dia nyaman. Asal digesernya dua kali, jangan dibebek terus. Kasihan kita nanti. Tak ada disyarat. Yang penting rapat. Saddul furaj, jangan ada celah. Meluruskan saf dari Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, aqimu sufufakum, kata Nabi, luruskan saf kamu, fa inni arakum min wara'i zahri, aku bisa melihat kamu dari belakang. Maka kana ahaduna, salah seorang daripada kami, yulziqu mankibahu bimangkibi sahibihi, mendekatkan, merapatkan bahu dengan bahu, wa qadamahu biqadamihi, kaki dengan kaki, seperti yang gambar pada kita lihat tadi, yaitu ini dia, bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Selanjutnya tentang meluruskan kaki di atas saf sajadah, baik pakai sajadah ataupun tak pakai sajadah yang dikasih selasiban. Maka yang lurus nih, yang lurus itu bukan depannya, yang lurus itu tumitnya. Nih, tumitnya diluruskan, tumitnya lurus. Masalah ujungnya tak sama memanglah kaki. Yang pendek di belakang, yang panjang di depan. Bukan ujungnya di saf. Ini salah nih, salah. Yang betul tuh. Luruskan. Sawu sufuf, kata imam, luruskan saf, fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah. Lurus. Ketika imam mengucapkan itu, dia tengok ke belakang. Jangan dia menghadap kiblat. Luruskan saf, katanya. Allahu akbar. Belakang masih kacau balau. Luruskan saf, tengok belakang. Tapi jangan pula diperiksa dari ujung sampai ke. Ada peristiwa ini terjadi pada salah seorang teman ketika berada di Madinah. Jadi imam ini detil betul, dia tak mau sop itu bengkok tak rapat, ditelitinya dari ujung tengok. Tapi waktunya lama betul, saking lamanya datang satu makmum maju ke depan, Allahu akbar, kudeta tak berdarah. Artinya asal tengok saja rapat sudah, sudah. Allahu akbar. Terlalu lama digelisah orang, karena orang mau pergi, mau musafir. Asal lurus dia sudah. Ini kalau ada. Kalau di Mesir biasa disediakan di samping masjid itu disediakan kursi-kursi, tapi kursinya tak besar begini, kursi kecil tak pakai sandaran, bisa dilipat asal orang duduk. Ini dia duduk, orang yang duduk model begini letakkan dia di samping. Tunjukkan. Kalau segan ngasih tahu dia, buat gambar ini besar-besar macam baleho calon gubernur, calon wali kota, tempelkan di dinding masjid, jadi dia tak tersinggung, dia sudah sadar, oh ada foto saya di situ, kata dia. Sekarang masalah niat.
segala amal diawali dengan niat, seorang akan mendapatkan sesuai niat. Maka salat itu mesti ada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Posisi niat. Mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, Hanafi, Maliki dan Hambali, niat itu sebelum takbiratul ihram. Sebelum takbiratul ihram, pasang niat dulu. Allahu Akbar. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, niat itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Di dalam takbiratul ihram itulah niatnya. Salatnya apa, berapa rakaat, salat qadha apa salat ada, jadi imam apa jadi makmum. Niatnya harus jelas. Status salat. Melafazkan niat. Kita dengar kawan kita di sebelah, usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin ma'muman adaan. Apa pernah Nabi mengajarkan melafazkan niat? Menurut mazhab Hanafi, melafazkan niat bid'ah. Dianjurkan bagi yang was-was. Orang yang was-was dianjurkan untuk apa? Mengusir was-was, supaya jangan sampai Allahu Akbar datang was-wasnya. Ini salat zuhur apa salat asar? Ini 2 rakaat apa 3 rakaat? Ini salat qadha apa salat ada? Ini salat muqim apa salat musafir? Ini salat jamaah apa salat qasar? Kamu jadi imam apa jadi makmum? Untuk mengusir itu, maka dia salatnya apa? Zuhur, usolli fardhu zuhri. Berapa rakaat? 4 rakaatin. Ada apa qadha? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Imaman. Allahu Akbar. Mazhab Maliki juga mengatakan tak disyariatkan kecuali bagi yang was-was. Mazhab Syafi'i dianjurkan. Mazhab Syafi'i menganjurkan. Itulah mengapa banyak di tempat kita melafazkan niat, karena dianjurkan. Disebutkan Imam Syafi'i secara teks dalam kitab dianjurkan. Dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Mazahibil Arba'ah. Takbir. Salat itu ada buka, ada tutup. Bukanya takbir, tutupnya salam. Buka Allahu Akbar, tutupnya salam. Assalamualaikum warahmatullah. Mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan hingga sejajar pada daun telinga. Ini hadisnya, yuhadhi baina udhunaihi. Yuhadhi sampai ke daun telinga. Diangkat kedua telinga. Allahu Akbar. Nanti kalau ada yang mengangkat daun telinga, Allahu Akbar. Riwayat yang kedua sejajar dengan hadwa mankibaihi, bahu. Allahu Akbar. Nanti kalau ada yang bahu, Allahu Akbar, betul. Daun telinga, Allahu Akbar, betul. Jadi kalau diangkat, Allahu Akbar. Ini tak belajar, tak ada riwayat sampai ke atas. Saya sedang menyampaikan tausiah depan Masjid Ar-Rahman. Tausiah Ar-Rahman itu setelah salat qabliyah, menjelang azan, menjelang iqamat. Azan qabliyah menjelang iqamat, pendek waktunya 10 menit. Saya sedang tausiah di depan, maju satu orang depan, dia angkatnya setinggi-tinggi, Allahu Akbar. Saya mau kasih tahu dia sedang salat, dia tersinggung. Jadi kalau diberitahu lewat ceramah begini, sadar. Hanya 2 saja, Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Mengangkat tangan itu hanya pada 4 posisi. Pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua ketika akan ruku, Allahu Akbar. Yang ketiga bangkit dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Yang keempat ketika bangkit dari tasyahud awal, Allahu Akbar. Jangan asal bangkit mengangkat. Hanya 4 posisi saja. Posisi tangan, mazhab Maliki di atas pusar. Mazhab Hanafi, Hambali di bawah pusar, sama. Mazhab Syafi'i di bawah dada, di atas pusar. Ini dada, ini pusar, di tengah. Ini kalau nampak orang India, Pakistan, Bangladesh di bawah, itu bukan karena dia tak semangat, malas. Memang begitu dalam mazhab dia. Fiqhul Islam ya. Posisi jari jemari, Hanafi, Hambali, Syafi'i secara umum hanya ada 3 yang ada dalam mazhab. Yang pertama menempelkan, tempel saja ini kemari, tempel. Yang kedua menggenggamkan ini dengan ini. Yang ketiga menggenggam di pangkal. 3. 1, 2, 3. Yang begini tak ada. 1, 2, 3. Ustaz pakai yang mana? Saya genggam di pangkal. Allahu Akbar. Tapi saya tak menyalahkan yang, tak perlu kita bantai. Ini masalah khilafiyah. Banyak yang mesti diurus lagi. Masih banyak orang tak salat. Membaca doa iftitah, berkelailah antara orang NU dan Muhammadiyah. Yang NU, Allahumma ba'id bain, Muhammadiyah, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib.
Datang orang NU, Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila wajhatu wajhiya ila akhir surat ayat doa iftitah. Padahal dikumpulkan oleh dalam kitab sifat salat Nabi ada 12 riwayat. Nanti bisa ditengok bukunya, baca berganti-ganti, bervariasi doa iftitah untuk membantu khusyuk salat. Karena kalau doanya itu ke itu saja nanti bisa secepat kilat dia salatnya, 300.000 km per detik. Membaca Al-Fatihah bagi makmum, kalau imam memang wajib, tapi bagi makmum Hanafi tak perlu baca Fatihah, Syafi'i mesti baca Fatihah wajib, Maliki baca Fatihah pada salat sir, pada salat jahar tak perlu karena telinganya sudah dengar. Bacaan ayat, ini yang tadi yang kita bahas, ayat jangan terlalu panjang. Panjang pendek itu standarnya apa, berapa menit, berapa detik. Maka ayat yang panjang itu surat Al-Hujurat sampai An-Naba. Maknanya bukan dari Hujurat sampai Naba, satu surat Hujurat, An-Naba. Artinya itulah standar panjang. Yang sedang itu dari An-Nazi'at, Wan-Nazi'ati Gharqa, itu sampai Ad-Duha. Sedangkan yang pendek itu Alam Nasrah sampai An-Nas. Yang panjang itu dibaca pada salat subuh dan zuhur. Yang sedang itu dibaca pada salat asar dan isya. Yang pendek itu dibaca pada salat maghrib. Siapa yang membuat standarisasi ini? Nabi tak ada buat. Ini ijtihad imam berdasarkan riwayat-riwayat banyak hadis. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Ini ringkasannya, lengkapnya bisa dilihat di sini. Nanti bisa copy, bahannya akan saya berikan. Bisa di copy. Kapan dibaca yang panjang. Jadi kalau imam salat subuh kita baca Ar-Rahman 'allamal Qur'an, itu masih dalam standar. Kenapa? Karena Ar-Rahman itu berada di antara Al-Hujurat dan An-Naba. Jadi antara Hujurat dan Naba itu kalau diukur standar kira-kira 3 halaman. 3 halaman. Tapi kalau dibuatnya salat subuh Al-Baqarah itu karena batal salat kalau sampai Al-Baqarah. Al-Baqarah itu 2 juz setengah, 2 jam. Salat subuh pukul 5, pukul 7 selesai, batal salat. Tak boleh. Lama rukuk dan sujud. Nanti lama sikit imam tu rukuk, komplain jamaah. Berapa standar lama? Menurut Ibnu Qudamah diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, kata Imam Al-Hasan Al-Basri bahwa Imam Ahmad bin Hanbal berkata dari Imam Al-Hasan Al-Basri, riwayat yang sempurna 7, riwayat yang sedang 5, yang sedikit itu 3. Mana yang banyak dilakukan umat Islam? 3 dengan 1 hembusan nafas. Sudahlah 3 1 hembus. Jadi kalau imam kita baca 7 itu masih normal. Tapi kalau dibuatnya 20 sampai pitam makmum di belakang, itu mesti diluruskan. Telunjuk saat tasyahud. Maka menurut mazhab Maliki itu dari awal sampai akhir bergerak at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah. Sedangkan yang Hanafi diangkat dan diturunkan. Diangkat pada la, turun pada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sedangkan Syafi'i diangkat dan tak turun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau Maliki orang, sedangkan Hanafi diangkat sekali turun sekali, sedangkan Syafi'i diangkat dan tidak turun, diangkat hanya pada lafaz Allah. Ustaz pakai mana? Saya pakai Syafi'i. Asyhadu an la ilaha illallah. Sebenarnya kalau diikut tuntunan sunnah kita tak pusing, karena saat menunjuk itu mata tertuju kepada jari kita. Ya kita tak pusing mikir orang kawan sebelah mau apa gitu. Jangan tengok jari dia. Ini banyak orang, Pak Ustadz kawan saya begini, salah pandang mata. Jangan tengok jari dia, jari kita tengok. Kalau jari dia tak sabar itu tangkap pula jari dia. Gerakan lidah dan mulut dalam sholat ada. Anggota tubuh ini bergerak semuanya, termasuk lidah dan mulut. Kami bertanya kepada Khabbab, ya Khabbab, wahai Khabbab, akana Rasulullah yaqra'u fi zuhri wal asr? Apakah Rasulullah membaca di mulut pada salat zuhur dan asar? Maghrib, isya, subuh mereka tak tanya, karena Nabi baca jahar, Bismillahirrahmanirrahim, terdengar. Tapi pada waktu zuhur dan asar, apakah Nabi baca di mulut atau dalam hati?
Kata Khabbab, Nabi baca di mulut. Bima kuntum ta'rifun, dari mana kamu tahu? Bima kuntum ta'rifun, dari mana kamu tahu Nabi baca di mulut? Dijawab Khabbab, bittirabi lihyati, jenggot Nabi bergoyang. Kami tahu Nabi baca di mulut karena jenggotnya bergoyang. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukata wa asila. Bergoyang jenggotnya karena dagunya bergoyang, karena mulut lidah bergoyang. Kalau tak bergoyang Allahu akbar, tak mungkin bergoyang karena kipas angin belum masuk Masjid Nabawi. Nah, oleh sebab itu insyaallah kalau dilafazkan pasti ada tumakninah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, sami Allahu liman hamida, rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi karena tak dilafazkan di mulut, di hati, hati sangat cepat. Begitu juga dengan tasbih itu, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau kita lihat nanti ada orang itu tak di mulut, di dalam, di hati. Di hati 1000 pun bisa sedetik. Bisa. Ulangi salatmu, kata Nabi. Ini hadis panjang dalam Sahih Bukhari. Irji ila salati, irji ila salati, irji ila salati. Ulangi, 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 3 kali ulang. Kenapa disuruh ulang? Karena tak ada tumakninah. Lalu dia tanya, yang betul itu bagaimana ya Rasulullah? Kalau engkau tegak hatta tatma'inna qa'iman, ada tumakninah. Kalau engkau rukuk hatta tatma'inna raki'an. Kalau engkau sujud hatta tatma'inna sajidan. Kalau engkau duduk hatta tatma'inna qa'iman, ada tumakninah, tegak, rukuk, sujud dan duduk. Oleh sebab itu kalau salatnya berjamaah di masjid insyaallah ada, karena imamnya pasti tumakninah. Tak mungkin dia tak ikut imam. Begitu juga kalau salat sunat dibaca di mulut pasti ada tumakninah. Tapi kalau tidak, lalu bagaimana dengan orang yang salat tak pakai tumakninah? Berdasarkan hadis ini salatnya batal, karena Nabi suruh ulang 3 kali. 3 kali ulang berarti 3 kali batal. Definisi masbuk dan mudrik tadi sudah saya sebutkan. Masbuk ketinggalan rakaat, mudrik ketinggalan takbiratul ihram. Seorang masuk masjid, dia dapati salat jamaah sedang dilaksanakan. Apakah yang mesti dia lakukan? Apakah dia salat tahiyatul masjid? Apakah dia salat qabliyah? Maka dalilnya idza uqimatis shalah, kalau salat wajib sudah dilaksanakan, fala salata illal maktubah, tak ada salat lain kecuali salat wajib. Ikut langsung, jangan salat sunat lagi. Yang salat sunat pula dulu, nantilah nunggu ada jamaah lain nanti ulang balik. Tak, langsung saja. Ketika saf pertama penuh, si masbuk salat sendirian di belakang, apakah salatnya sah? Apakah perlu dicuil bahu kawan, ayo mundur ke belakang? Nanti masalahnya dia tak mau dibilangnya. Apakah perlu dicuil ke belakang? Ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan jika ia salat sendirian salatnya tidak sah. La salata li fardin khalfas saf. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Tapi hadis kedua mengatakan tetap sah. Maka pendapat yang kuat riwayat Bukhari, salatnya tetap sah. Yang sendirian di belakang saf tetap sah, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Diperiksanya saf pertama itu memang tak ada tempat lagi, maka dia boleh sendirian di belakang. Tak perlu dia mengajak orang ke belakang. Nah, ini riwayat yang kuat. Langsung mengikut gerak imam. Hadisnya riwayat dari Ali dan Muaz bin Jabal. Maka kata Nabi SAW, idza ata ahadukumus salah, kalau kamu datang melihat orang salat, wal imamu ala halin, imam sedang dalam satu kondisi, falyasna kama yasna'ul imam, maka lakukanlah seperti yang dilakukan imam. Imam sedang sujud, langsung sujud. Banyak saya lihat orang tegak dulu, ditunggunya imam berdiri, karena kalau dia ikut dianggap ngapain ikut, toh tak terhitung 1 rakaat. Ikut saja. Ditanyalah Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Utsaimin, kalau saya masuk masjid imam sedang sujud, apakah saya langsung sujud atau saya tegak dulu nunggu dia tegak? Kata Imam Utsaimin, Syekh Ibnu Utsaimin, kamu langsung sujud. Kenapa? Saya kan tak dapat apa-apa, tak terhitung 1 rakaat. Jawaban Syekh Ibnu Utsaimin, mungkin 1 sujud itulah yang diterima Allah SWT. Dari sujud engkau yang banyak, jangan-jangan 1 sujud itulah yang diterima Allah SWT. Siapa tahu apa maknanya? Kita tak menyepelekan amal walaupun sedikit. Dapat dia sujud. Yang kedua, kenapa kita sujud? Karena Nabi menyuruh. Itu alasan. Kenapa cium hajar aswad? Karena Nabi buat. Kenapa wudu? Karena Nabi menyuruh. Ikut sunnah Nabi SAW. Ketika mendapati imam sedang rukuk, lalu ikut rukuk, apakah dianggap mendapat 1 rakaat? Ya.
Tapi ada yang betulkan, masuk masjid, imam sedang rukuk, langsung rukuk, ya sah, dapat 1 rakaat. Mana Fatihahnya? Fatihah ditanggung oleh imam. Qiraatul imam, qiraatul makmum. Tapi ada yang perlu diluruskan. Banyak orang karena buru-buru, ditengoknya rukuk dia langsung Allahu Akbar rukuk. Takbiratul ihramnya mana? Maka takbir 2 kali. Allahu Akbar, habis itu baru takbir intiqal, pindah dari satu gerakan. Allahu Akbar, cepat tak masalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan satu takbir. Kalau satu takbir mana takbiratul ihram? Kalau takbiratul ihram mana takbiratul intiqal? Ketika si masbuk mendapati imam pada rakaat kedua, apakah rakaat kedua itu menjadi rakaat kedua bagi dia atau itu menjadi rakaat pertama bagi dia? Imam sudah 1 rakaat, lalu maju datang makmum, ikut dia rakaat kedua. Itu rakaat kedua bagi si imam. Bagi si makmum apakah rakaat kedua atau rakaat pertama? Tak sepakat ulama. Menurut mazhab Syafi'i, ini si imam, maka itu bagi makmum rakaat 1, 2, 3. Maka ketika imam salam, dia tetap lanjut rakaat ketiga. Tapi dalam mazhab Hanafi, Maliki, Hambali tak begitu. Makmum ikut rakaat kedua, rakaat ketiga. Yang 1 di ujung, diqadaknya di belakang, di pangkal. Ribet Pak Ustaz, payah ngapalnya. Mudah saja, tak usah masbuk, cepat datang ke masjid. Masbuk Jumat ini pendapat dari Imam An-Nasa'i dan Tirmidzi. Imam Tirmidzi berkata, apa kata Imam Tirmidzi? Siapa yang mendapati 1 rakaat salat Jumat, maka tambahkan 1 rakaat lagi. Siapa yang mendapati imam sedang duduk tasyahud akhir, maka tambahkan 4 rakaat. Demikian menurut Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah ibn Mubarak, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan Ishaq. Berdasarkan pendapat. Payah Pak Ustaz, tak usah masbuk Jumat, cepat-cepat datang. Yang datang lebih dulu dapat onta, dapat agak lambat dapat kambing, lambat lagi dapat ayam. Banyak orang sekarang telur ayam pun tak dapat. Zikir-zikir setelah salat, ini bisa di copy, di print, ditempel. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali la ilaha illa la syarikalah lahul mulku. Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar. Ditutup la ilaha illallah syarikalah, surat Al-Ikhlas, ayat kursi, la ilaha illallah. Ini zikirnya. Ini untuk mengingatkan saja. Bolehkah menambah zikir yang tak ada dalam hadis, tak ada dalam Quran? Boleh, selama tak bertentangan dengan yang maksur. Contohnya yang ada dalam hadis pendek, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ditambah ulama, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Tak masalah karena tak bertentangan dengan yang maksur. Pendapat siapa itu? Pendapat Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi boleh ditambah, tak jadi masalah. Zikir setelah salat, sebagian sir, sebagian jahar. Yang jahar itu apa dalilnya? Ini dalilnya. Sesungguhnya menjaharkan zikir ketika selesai salat wajib telah ada sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Ibnu Abbas kata, saya mengetahui mereka telah selesai salat ketika saya mendengarnya. Abdullah bin Abbas di luar masjid, lalu dia mendengar suara orang berzikir di dalam. Dia tahu mereka selesai salat karena dia dengar di luar. Ini dalil orang yang melaksanakan jahar. Apa makna, apa maksud Ustaz menyebutkan dalil jahar? Supaya kita tak menyalahkan orang yang jahar. Yang sir pun tak juga disalahkan, karena Allah mengatakan wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Yang sir betul, yang jahar betul. Yang salah mana? Yang tak salat di luar masjid. Kadang kita ini sibuk mengurus yang salat, udah mau salat dah alhamdulillah. Zikir tak maksur, bolehkah menambahkan zikir bacaan yang tak maksur? Kata Imam Ibnu Hajar Asqalani, boleh membuat zikir yang tak maksur. Tak maksur maknanya tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, dibuat ulama, boleh. Jika tak bertentangan dengan zikir yang maksur, boleh menjaharkan zikir selama tak mengganggu orang lain. Jadi kalau ada kawan sebelah sedang salat, masbuk dia, maka sekedarnya saja subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan pula ditengok muka dia, subhanallah, subhanallah, mengganggu. Hikmah salat berjamaah. Yang pertama, lipat ganda amal.
Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Lalu di rumah sendiri, di kamar sendiri, tapi kalau berjamaah dapat 27. Dijauhkan dari syaitan. Inna syaitana yadhibul insan. Syaitan itu seperti serigala bagi manusia. Maka serigala itu biasanya menangkap kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Kalau ada sekelompok kambing dia tak berani menerkam, tapi kalau ada yang memisahkan itu yang dia kejar. Maka ini disuruh berjamaah supaya selamat dari syaitan. Ketiga, makin banyak pahala dengan banyaknya orang berjamaah. Mengapa solat di Masjidil Haram banyak pahalanya? Karena di situ kalau sudah mau wukuf hampir 5 juta orang berkumpul. Satu provinsi Riau berkumpul di Masjidil Haram. Bayangkan banyak pahalanya. Maka makin ramai masjid makin banyak. 6, 7, dijauhkan dari nifaq. Tak tinggal takbiratul ihram 40 kali, walaupun hadis ini dhaif, bisa dipakai untuk fadail a'mal. Hadis inilah yang Bapak Ibu pakai ketika salat arba'in. Arba'in 40. Kaki luka karena panas kering, sendal hilang, tetap juga melompat-lompat di atas keramik panas Masjid Nabawi untuk mengejar takbiratul ihram. Apa sebab? Ingin mendapatkan. Tapi banyak orang salah paham, itu 40 solat tak tinggal itu maknanya supaya ada rasa sayang meninggalkan solat, bukan menumpuk amal di Madinah sampai Indonesia tak ke masjid lagi. Jadi ajak orang, Pak Haji ayo ke masjid, udah penuh buku catatan saya di Madinah dulu. Enggak, itu tak betul. 5, mendapatkan perlindungan. Man shallas subha, siapa yang solat subuh berjamaah, fahuwa fi zimmatillah, dia akan dapat lindungan Allah. Maka solat subuh berjamaah. Mengapa subuh? Karena subuh itu berat, tantangannya dahsyat. 6, mendapatkan pahala seperti haji dan umrah. Solat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, solat sunat isyraq 2 rakaat. Ini hanya dapat orang yang solat subuh berjamaah. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, seperti haji dan umrah. Tamah, sempurna. 7, mendapat pahala qiyamul lail. Man shallal isya fi jama'atin, siapa yang salat isya berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, seperti tahajud qiyamul lail setengah malam. Man shallas subha fi jama'atin, subuh dilanjutkannya berjamaah, faka'annama qama al-laila kullah, mendapatkan keutamaan seperti salat sepanjang malam. Berkumpul dengan para malaikat, berkumpul dengan orang-orang soleh, kita senang. Berkumpul dengan jamaah haji, ini berkumpul, udah lewat waktu saya, kenapa tak diingatkan? Ustaz Mustafa datang beri. Saya kalau tak diingatkan, untung ternampak saya jam itu. Ada? Baiklah Bapak, kita cukupkan ini 8, berkumpul dengan para malaikat. Ternyata malaikat itu ganti-gantian. Malaikat siang, gantiannya nanti waktu asar. Malaikat malam, gantiannya subuh. Jadi mereka pakai sip-sipan juga. Jadi waktu datang malaikat ditanya Allah bertanya bukan tak tahu, karena dia mau. Itu tadi waktu kamu bergantian apa kerja hambaku, kata Allah. Mereka solat bersama kami berjamaah ya Rasulullah. Ya Allah, maka kita bersama malaikat. 9, didoakan malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dosanya, rahmati dia selama dia berada di dalam masjid, selama dia wuduknya tak batal, dan selama dalam masjid. 10, bersesuaian dengan amin malaikat. Waladhdallin, amin. Malaikat pun mengucapkan amin. Siapa yang sama dengan malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan Allah dosanya yang lalu. Terakhir, akan datang walaupun merangkak. La atauhuma habwan, akan datang ke masjid walaupun merangkak kalau tahu keutamaannya. Kenapa Allah tak beritahu? Allah mau beri surprise. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkannya, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesilapan. Terima kasih segala perhatian Bapak dan Ibu. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.